warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat buat kita semua. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami terkait laporan keuangan organisasi nirlaba berbasis SAK. Di sini kami beranggotakan yaitu Faridatul Mustopiyah, ada Alita Dian, ada Putri Yuni, lalu ada Mariska Regina, ada Raffles Ibrahim Hutasoid, ada Kamilatus, dan yang terakhir ada Jilhanim. Untuk pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu terkait satu pengertian organisasi nirlaba, yang kedua karakteristik organisasi nirlaba, yang ketiga akuntansi organisasi nirlaba menurut PSAK nomor 45, lalu istilah yang digunakan dalam organisasi nirlaba, dan yang terakhir yaitu praktik penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba berbasis SAK dalam kasus rumah sakit. Oke, untuk selanjutnya akan kami jelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi nirlaba atau biasa disebut organisasi non-profit, di mana organisasi nirlaba yaitu suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam yang menarik publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba. Nah, lembaga atau organisasi nirlaba merupakan suatu lembaga atau kumpulan dan beberapa individu yang memiliki tujuan tertentu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa organisasi nirlaba adalah salah satu lembaga yang tidak mengutamakan laba dalam menjalankan usaha atau kegiatannya. Baik, yang berikutnya yaitu mengenai karakteristik organisasi nirlaba, di mana karakteristik yang pertama yaitu di mana sumber daya entitas berasal dari donatur yang tidak mengharapkan kembali atas manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang telah diberikan oleh para donatur tersebut. Karakteristik yang kedua yaitu di mana organisasi nirlaba ini menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba, maka jumlahnya itu tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas lainnya. Dan karakteristik yang terakhir yaitu tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis yang lain. Akuntansi organisasi nirlaba menurut PSAK nomor 45. Jadi tujuan laporan keuangan menurut organisasi nirlaba itu sendiri adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba. Nah, menurut PSAK nomor 45 itu, organisasi nirlaba menyusun setidaknya 4 laporan keuangan. Yang pertama ada laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan. Yang kedua ada laporan aktivitas, dan yang ketiga ada laporan arus kas untuk satu periode laporan. Dan yang keempat adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih rinci dari 4 laporan tersebut.
Yang pertama, ada laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan. Jadi, tujuan laporan posisi keuangan ini untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih, serta mengetahui hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Nah, laporan posisi keuangan ini termasuk catatan atas laporan keuangan, menyediakan informasi yang relevan mengenai likuiditas, fleksibilitas keuangan, dan hubungan antara aktiva dan kewajiban. Dan yang selanjutnya ada laporan aktivitas. Nah, laporan aktivitas ini menyajikan jumlah perubahan aktiva bersih, terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode. Tujuan utama laporan aktivitas ini adalah menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah sifat aktiva bersih, hubungan antara transaksi dan peristiwa lain, dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Nah, yang selanjutnya adalah laporan arus kas untuk satu periode laporan. Nah, tujuan umum laporan arus kas ini adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Laporan ini tuh digunakan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan itu sendiri dalam menggunakan arus tersebut. Nah, penilaian atas kemampuan ini tuh menghasilkan kas dikaitkan aktivitas yang dijalankan perusahaan. Nah, aktivitas tersebut ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan. Dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Nah, tujuan utama catatan atas laporan keuangan ini adalah memberikan penjelasan dan analisis atas informasi yang ada di laporan posisi keuangan atau neraca, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan informasi tambahan lainnya sehingga para pengguna itu mendapatkan pemahaman yang sempurna atas laporan keuangan entitas nirlaba. Nah, sekarang kita berlanjut pada apa sih perbedaan akuntansi nirlaba dan akuntansi komersial. Dimulai dari model atau kekayaannya, akuntansi nirlaba yaitu segala kekayaan atau aset yang berhubungan dengan organisasi akan diakui sebagai model organisasi. Namun jika akuntansi komersial, model atau kekayaan perusahaan komersial didirikan dengan tujuan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Untuk keuntungannya sendiri, akuntansi nirlaba tidak memperbolehkan keuntungan dibagikan kepada siapapun. Namun berbeda dengan akuntansi komersial yang keuntungannya dapat diklaim oleh pemiliknya. Untuk pendapatannya, akuntansi nirlaba bisa dari internal maupun pihak eksternal. Dan akuntansi komersial, pendapatan berasal dari kegiatan yang memang sudah direncanakan oleh perusahaan itu. Untuk biayanya sendiri, akuntansi nirlaba diklasifikasikan atas biaya yang terkait dengan program atau tujuan organisasi tersebut. Namun, akuntansi komersial, biaya hanya dikategorikan dalam biaya yang langsung berhubungan dengan produksi barang atau jasa. Istilah-istilah yang digunakan dalam organisasi nirlaba ada 4. Yang pertama yakni pembatasan permanen. Pembatasan permanen sendiri mempunyai arti yakni pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dapat dipertahankan secara permanen. Tetapi organisasi diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau juga bisa dikatakan dengan manfaat lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut. Yang kedua yakni pembatasan temporer. Pembatasan temporer sendiri merupakan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu. Juga bisa dipertahankan sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu. Yang ketiga yakni sumbangan terikat. Sumbangan terikat merupakan sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu. Pembatasan ini bisa bersifat temporer ataupun permanen. Yang keempat, yang terakhir yakni sumbangan tidak terikat. Sumbangan tidak terikat ini merupakan kebalikan dari sumbangan terikat. Nah, untuk pengertian sumbangan tidak terikat ini merupakan sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang.
Nah, yang seperti yang tertampil pada layar, terdapat siklus transaksi rumah sakit. Dimulai dari peristiwa ekonomi atau transaksi, kemudian masuk ke dalam 4 siklus, yaitu siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus pelayanan, dan siklus keuangan. Yang pertama adalah siklus pendapatan. Siklus pendapatan terkait dengan pemberian jasa atau pelayanan rumah sakit kepada pasien atau pihak lain dan penerimaan pembayaran pasien atau tagihan dari pihak lain. Yang kedua adalah siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran sendiri terkait dengan pengadaan barang dan atau jasa pihak lain serta pelunasan utang dan kewajibannya. Yang ketiga, siklus pelayanan. Terkait dengan transformasi sumber dari rumah sakit menjadi jasa pelayanan rumah sakit. Yang keempat adalah siklus keuangan, terkait dengan perolehan dan pengelolaan dana modal dan sumber dana jangka panjang. Setelah 4 siklus tersebut adalah siklus pelaporan keuangan. Siklus pelaporan keuangan memperoleh data operasi dan akuntansi dari pihak lain dan memprosesnya menjadi laporan keuangan sesuai standar akuntansi rumah sakit. Selanjutnya adalah laporan keuangan. Pada sistem pembukuan pada akuntansi rumah sakit digunakan 2 basis, yaitu accrual basis dan cash basis. Untuk accrual basis, penerimaan akan dicatat jika telah diterima uang dan pengeluaran dalam 1 tahun anggaran yang ditentukan. Sedangkan pada cash basis, bukan pada saat cash diterima, melainkan biaya diakui pada saat terjadinya transaksi, bukan saat cash dibayarkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai transaksi dan jurnal pada rumah sakit. Yang pertama yaitu ada transaksi, sebagai contoh ada transaksi pada tanggal 5 Oktober terjadi pembelian barang farmasi secara tunai sebesar 500.000, maka masuk ke jurnal umum yakni persediaan barang farmasi pada kas sebesar 500.000. Lalu transaksi lagi terjadi pada tanggal 7 Oktober mencatat pendapatan dari pasien umum berdasarkan formulir kwitansi yang diperoleh dari kasir dengan perincian biaya pendaftaran sebesar 5.000, biaya pemeriksaan dan tindakan sebesar 15.000, dan biaya obat sebesar 60.000, harga pokok obat sebesar 50.000. Maka masuk ke jurnal umum yakni kas dan biaya sebesar 130.000 kepada pendapatan pendaftaran, pendapatan pelayanan, pendapatan apotik, dan persediaan barang farmasi. Lalu setelah membuat jurnal umum, masuk posting ke buku besar. Misalnya bisa dilihat ya di slide-nya, misalnya persediaan barang farmasi pada kas. Maka kas akan dikelompokkan pada akun kas dengan nomor 10001. Dan persediaan barang farmasi akan dikelompokkan pada akun persediaan barang farmasi pada nomor 121. Lalu selanjutnya ada akun pendapatan pendaftaran, terjadi transaksi pada tanggal 7 Oktober, jadi saldo bertambah sebesar 5.000. Akun selanjutnya yaitu pendapatan pelayanan, saldo bertambah sebesar 15.000. Lalu ada pendapatan apotik, saldo bertambah 60.000, dan akun biaya atau beban obat, saldo bertambah sebesar 50.000. Baik, selanjutnya di sini ada neraca rumah sakit seperti yang sudah tertampil. Di sini ada 3 elemen ya, yaitu aset, lalu ada kewajiban, ada ekuitas. Nah, aset sendiri itu terbagi menjadi 3 ya, ada aset lancar, aset tetap, aset lainnya. Aset lancar yang misal ada kas, piutang, pelayanan, persediaan, uang muka. Lalu ada aset tetap misalnya seperti gedung, tanah, bangunan, lalu ada peralatan rumah sakit. Dan untuk aset lainnya itu seperti aset sewa, aset tetap tak berwujud. Dan untuk kewajiban itu seperti yang kita kenal di akuntansi, yaitu ada 2, jangka pendek dan jangka panjang. Misal ada kewajiban jangka pendek ini hutang usaha, lalu hutang
pajak, lalu biaya yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka. Lalu kewajiban jangka panjangnya itu seperti kredit investasi, ada pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan, dan elemen yang terakhir ada namanya ekuitas, atau kita tahu ya modal itu. Jadi ekuitas ini terdiri dari ekuitas awal, lalu ada surplus atau defisit tahun lalu, ada surplus atau defisit tahun berjalan, dan ekuitas donasi, seperti itu. Selanjutnya itu ada yang namanya laporan operasi rumah sakit. Teman-teman bisa lihat ya bentuk laporannya itu seperti apa, di layar sudah tertampil. Nah, karena rumah sakit ini adalah perusahaan atau suatu organisasi nirlaba, jadi tidak ada yang namanya laporan laba rugi. Sebagai gantinya ini ada laporan operasi, teman-teman. Sebenarnya keduanya ini hampir mirip ya. Hampir sama, karena laporan operasi ini juga mencakup tentang pendapatan, lalu ada beban, untung dan rugi, serta transaksi lainnya yang dapat mempengaruhi saldo dana selama satu periode berjalan. Untung dan rugi ini seperti halnya surplus dan defisit, di mana surplus itu terjadi apabila pendapatan itu lebih besar dari beban, dan defisit itu sebaliknya. Lalu kemudian penyetoran atau penarikan kas negara itu adalah apabila kondisi surplus rumah sakit itu nanti akan melakukan penyetoran ke negara. Nah, sedangkan jika rumah sakit tersebut itu dalam kondisi defisit nih, maka rumah sakit itu akan melakukan penarikan ke kas negara. Oke, selanjutnya ada laporan arus kas rumah sakit X tahun 2010 dan tahun 2011 ya. Itu di layar sudah tertampil, di mana di sana ada arus kas dari aktivitas operasi, lalu ada investasi, ada pendanaan. Lalu arus kas dari aktivitas operasi ini itu ada arus kas masuk dan arus kas keluar. Jadi semua aktivitas arus kas itu ada yang namanya arus kas masuk dan arus kas keluar. Baik untuk yang aktivitas operasi itu kas masuknya itu seperti penerimaan jasa layanan, lalu ada penerimaan hibah, ada penerimaan APBN dan atau APBD. Lalu untuk arus kas keluarnya itu seperti misalnya belanja pegawai, lalu ada belanja barang ke kas negara dan belanja lain-lain. Selanjutnya, arus kas masuk itu dikurangi arus kas keluar sehingga menghasilkan arus kas neto dari aktivitas operasi. Oke, selanjutnya kita akan menghitung arus kas dari aktivitas investasi. Sama sebetulnya ada masuk dan keluar. Untuk arus kas masuknya itu seperti hasil penjualan aset tetap, ada perolehan aset lainnya, dan untuk arus kas keluarnya itu misalnya perolehan aset tetap, lalu ada perolehan aset tetap lainnya, seperti itu. Nah, kemudian sama saja caranya, yaitu aset kas masuk dikurangi arus kas masuk dikurangi arus kas keluar itu menjadi kas neto dari aktivitas investasi. Dan selanjutnya di sini ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Sama ada kas masuk dan kas keluar, di mana kas masuknya ini contoh seperti perolehan pinjaman, lalu arus kas keluarnya seperti pembayaran pokok pinjaman tersebut. Dan arus kas masuk dikurangi arus keluar ini akan menghasilkan arus kas neto dari aktivitas pendanaan, seperti itu. Nah, setelah itu arus kas neto dari aktivitas operasi itu yang pertama tadi itu dikurangi arus kas neto dari aktivitas investasi, lalu dikurangi arus kas neto dari aktivitas pendanaan sehingga menghasilkan kenaikan neto kas. Lalu kenaikan neto kas tersebut itu akan dikurangkan dengan saldo kas awal hingga menjadi saldo kas akhir. Itu ya teman-teman, tabelnya bisa dilihat dan saya menjelaskan cara membaca dan perhitungannya. Jadi pada intinya laporan ini mencakup tentang pendapatan, beban, untung dan rugi serta transaksi lainnya yang dapat mempengaruhi saldo dana selama satu periode berjalan, seperti itu.
Oke, next untuk laporan yang terakhir di sini ada laporan catatan atas laporan keuangan rumah sakit. Teman-teman bisa lihat ya bagaimana bentuk laporan catatan atas laporan keuangan. Ini ada yang pertama itu ada gambaran umum, lalu kedua ada ikhtisar kebijakan akuntansi, dan terakhir pos-pos laporan keuangan. Di mana gambaran umum ini umum dari rumah sakit. Misalnya kita menyertakan rumah sakit umum ini milik siapa. Di sini tertera milik pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Terus berada di jalan mana? Seperti ini berada di Jalan Mojopahit, dan intinya itu gambaran umum dari rumah sakit tersebut. Lalu untuk yang kedua ini ada ikhtisar kebijakan akuntansi, di mana terdapat dua elemennya, yaitu dasar penyusunannya. Misal dasar penyusunannya ini laporan keuangan ini disusun berdasarkan PSAK 45. Lalu untuk kebijakan akuntansinya itu penyusunan laporan keuangan ini menggunakan kas basis dan akrual basis. Dan untuk yang terakhir itu pos-pos laporan keuangan, di mana pos-pos ini terbagi menjadi 3, yaitu pos-pos neraca, laporan operasi, dan pos-pos laporan arus kas. Jadi pos-pos neraca ini termasuk aset tadi, lalu kewajiban dan ekuitas. Dan pos-pos laporan operasi ini ada pendapatan, beban, dan untung atau rugi seperti itu. Dan terakhir itu ada pos-pos laporan arus kas ya. Ya tadi arus kas dari aktivitas operasi, lalu arus kas dari aktivitas investasi, lalu ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Silakan bisa dilihat dari gambar tersebut. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.